Selain menggunakan pendekatan yang lebih disipliner atau berdiri sendiri, katakanlah nama mata pelajarannya pun dipisah-pisah ya, ada ilmu bumi, ada ilmu kependudukan, ada ilmu tata buku, tata penulisan dan segala macam. Sehingga nampak sekali disipliner gitu, sehingga tidak ada mata pelajaran IPS itu. Padahal kan IPS menggunakan pendekatan yang interdisipliner. Namun ada perkembangan yang terjadi di mana tahun 1968 ini muncul istilah prinsip cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, kalau Anda mempelajari buku-buku mengenai pendidikan, eh, istilah CBSA ini selalu populer, di mana kalau sumber-sumbernya itu berdasarkan sumber-sumber pendidikan yang pembelajaran ataupun sumber-sumber referensi pendidikan yang terdahulu, istilah CBSA itu selalu muncul. Karena memang secara historis istilah ini dikenal di tahun 1964 sampai 1968. Bahkan sampai tahun 94 pun masih menggunakan istilah CBSA ini. Mungkin itu adalah salah satu cara katakanlah Indonesiaisasi gitulah. Mengindonesiakan istilah active learning gitu. Nah, pada perkembangan selanjutnya pada tahun 1975 eh, memang pada tahun ini masih nampak berdiri sendiri secara disipliner. Namun ada katakanlah mulai muncul istilah IPS di sini. Karena sebelum kejadiannya itu ya, kejadiannya itu ada seminar on civic education itu sehingga dari seminar itu menghasilkan istilah ataupun kemungkinan pemilihan istilah antara studi sosial, ilmu pengetahuan sosial, atau ilmu sosial di sini. Jadi muncullah kemudian eh, inisiatif untuk memunculkan nama mata pelajaran IPS. Nah, unsur-unsur di dalam kurikulum 1975 ini karena pada perkembangannya itu sebenarnya merujuk pada social studies yang muncul di tahun 1932 yang saat itu ada di British ataupun di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Sehingga kita katakanlah ya pada tahun 75 itu eh, padanan istilah ilmu pengetahuan sosial pada perkembangan selanjutnya selalu mengacu perkembangan social studies di Inggris dan Amerika Serikat di mana nama social studies muncul di sana pada tahun 1932. Kalau kita sadari memang agak terlambat ya 40 tahun dari Amerika Serikat memang. Nah, eh, kenapa saya katakan memiliki keterkaitan dengan social studies? Karena kita tahu bahwa pada tahun 1932 ketika social studies dimunculkan, itu di dalamnya itu sudah termasuk pendidikan kewarganegaraan atau civic. Nah, jadi ada kaitannya dengan pembelajaran ataupun nama-nama mata pelajaran di kita. Sistematikanya mirip dengan yang ada di Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun kita terlambat 40 tahun lebih ya, tetapi eh, katakanlah mulai mengadopsi apa yang berkembang di dunia internasional. Namun pada tahun 75 ini IPS dengan pendidikan kewarganegaraan dipisah dan dijadikan bidang studi tersendiri. Nah, PPKN yang dulunya belum ada PPKN ya, namanya itu Pendidikan Moral Pancasila. Dan bidang studi IPS diajarkan secara terpisah gitu.
Dan IPS ini diajarkan dari mulai kelas 3 SD. Sementara kalau pendidikan moral Pancasila diajarkan sejak kelas 1. Nah, mengapa materinya dipisah ke kelas 3 IPS itu? Hal ini dilaksanakan agar materinya tidak memberatkan anak kelas 1 dan 2, sehingga tidak terlalu banyak di kelas 1 dan 2 itu mata pelajarannya. Karena kita tahu bahwa sebelum kurikulum 2004 diterbitkan itu kurikulum itu dikembangkan berdasarkan konten, berdasarkan materi, pendekatan subject matter. Selanjutnya pada kurikulum 1984 muncullah dokumen yang dinamakan Kurikulum 1984. Namun sebenarnya ada istilahnya suplemennya di tahun 1986, di mana pada materinya itu IPS sudah mulai menggunakan ataupun ada penambahan materi mengenai sosiologi dan hukum di dalam kurikulum IPS, tapi tetap dengan menggunakan nama mata pelajaran yang sama. Ada yang menarik di tahun 84 ini karena materi sejarah itu dibagi dua, karena ada sejarah nasional yang diajarkan sejak kelas 4 SD dan ada sejarah lokal. Nah, di sini meskipun nama mata pelajarannya IPS, tetapi mulai muncul sub dari IPS itu, yaitu sejarah nasional. Dan ini menjadi sub mata pelajaran tersendiri. Lalu pada perkembangannya, PMP yang tadinya Pendidikan Moral Pancasila berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral Pancasila. Jadi ada dua mata pelajaran yang berbeda di tahun 84 ini. Dan di tahun 86 kemudian diperbaharui dan disempurnakan. Nah, tahun 86 ini juga sejarah nasional kemudian menjadi nama khusus sub mata pelajaran yang dinamakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Itu sebenarnya masih mirip-mirip dengan sejarah nasional ya. Dan pendekatan yang digunakan masih menggunakan istilah CBSA, cara belajar siswa aktif, yang sering dipresetkan menjadi cul budak sina anteng sebenarnya itu. Dan memang intinya sih memang sina anteng sih, jadi siswa itu belajar secara aktif sendiri gitu, sementara guru berkeliling. Namun pada prakteknya memang banyak yang istilahnya mempelesetkan istilahnya. Pada tahun 1994, nah ini adalah kurikulum di mana saya saat SD itu menggunakan kurikulum ini ya. Nah, khusus untuk IPS sendiri, IPS kemudian dibagi menjadi IPS dan sejarah di kelas 4 SD itu. Sehingga ada dua mata pelajaran yang tadinya sub mata pelajaran menjadi mata pelajaran khusus. Ada IPS dan sejarah. IPS itu isinya geografi, sosiologi, ekonomi, koperasi, dan politik. Sementara sejarah isinya itu ya sejarah nasional dan juga sejarah secara umum. Nah, di sini akan muncul tentang apa istilahnya ya? Ada muncul saat itu IPS geografi dengan IPS sejarah, meskipun istilah ini sebenarnya tidak relevan ya. Karena di dalam mata pelajaran IPS itu isinya tidak hanya geografi, tapi juga ada sosiologi,
ekonomi dan koperasi di dalamnya itu. Sementara sejarah terpisah. Lalu nama mata pelajaran PMP khusus, kenapa kita selalu bahas PMP dan PPKN ya? Karena memang masih satu keluarga sebenarnya. Tahun 94 ini kemudian muncul bidang studi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, ini diajarkan sejak kelas 1. Sementara IPS dan sejarah diajarkan mulai kelas 4. Nah, pendekatan yang digunakan pada kurikulum 94 ini adalah pendekatan spiral yang isinya itu dimulai, apa istilahnya ya, penataan materinya itu dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai ke lingkungan yang semakin meluas dan kompleks. Di sini istilah CBSA pun masih digunakan. Memang CBSA itu berhubungan dengan active learning, hanya saja di Indonesia kan gitu. Jadi menjadi cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya pada tahun 2004 diterbitkanlah kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi, which is di sini muncul pendekatan baru dalam mengembangkan kurikulum yang tidak lagi berdasarkan subject matter ataupun konten pembelajaran, tapi berdasarkan kompetensinya. Nah, muncullah kompetensi dasar, standar kompetensi, dan di mana nilai itu nilainya itu bukan per mata pelajaran tapi per kompetensi. Nah, pada saat 2004 inilah kemudian rapot siswa itu jadi semakin tebal karena nilainya jadi per kompetensi. Dan kebayanglah guru-guru saat itu kerjaannya seperti apa ya, sibuknya gitu. Karena harus menilai setiap kompetensi satu persatu secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi ada formatnya gitu. Nah, di sini di tahun 2004 ini karena mengacu pada perkembangan kurikulum IPS di Amerika Serikat yang sudah 40 tahun sudah dilaksanakan dan baru dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2004, IPS dengan PPKN digabung menjadi satu mata pelajaran yaitu PKPS atau PKNPS, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial. Nah, dari tujuan kurikulernya sendiri memang dibagi-bagi menjadi beberapa jenis kompetensi. Ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, lalu ada indikator dan materi pokok. Dan PKNPS ini diajarkan dari kelas 1, di mana dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 49 kompetensi dasar, bayangkan itu. Jadi setiap mata pelajaran ada kompetensi tersendiri, terpisah dari mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Dan pendekatan yang digunakan adalah ECA, Expanding Community Approach. Dimulai dari yang terdekat ke hal-hal yang lebih jauh cakupannya atau secara global. Nah, di sini muncullah istilahnya ada mulai terlihat pergeseran materi IPS yang tadinya ada di SMP muncul di SD. Misalnya tentang ASEAN. Tahun 94 itu tidak membahas tentang ASEAN, tapi kemudian pada tahun 2004 muncul materi tentang ASEAN. Karena mengingat pentingnya membahas ASEAN di tahun 2004. Di sana mulai muncul isu-isu mengenai bagaimana penguatan regionalisasi atau region Asia Tenggara. Nah, makanya harus disampaikan sedini mungkin mengenai materi ataupun pembahasan tentang apa sih ASEAN dan negara apa saja yang termasuk di dalamnya.